Oke, selamat pagi dan semangat pagi. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Terima kasih juga Kak Isa sudah berkenan hadir di penyampaian materi yang berkaitan sama target penugasan perencanaan arsitektur 4 di minggu ini. Seperti yang sudah kalian dapat informasi didapatkan mulai dari brief minggu pertama ya, bahwa di minggu ke-11 ini nanti kalian target penugasannya adalah sudah harus keluar master plan. Sebenarnya kalian juga sudah ngeluarin sih yang semester sebelum UTS itu sudah keluar beberapa versi master plan. Tapi di minggu ini nanti kalian akan diminta untuk lebih fokus ke bagaimana SED atau Sustainable Eco Development itu diaplikasikan di desain kalian atau paling nggak di master plan kalian. Mungkin refresh sedikit ya, bagaimana sebetulnya Sustainable Eco Development itu dipahami sampai saat ini. Jadi ini saya rangkum dari berbagai sumber bahwa sebetulnya Sustainable Eco Development itu diawali dari pertama tahun 1972 ya. Pada waktu itu ada Deklarasi Stockholm. Jadi pada tahun itu PBB itu melaksanakan konferensi pertama terkait sama lingkungan hidup. Dan itu digelar di Stockholm, Swedia, sekitar tanggal 5 sampai 16 Juni tahun 72. Dan waktu itu ada istilahnya wabah Wina Mata dan negara Senegal. Itu memang yang ngusulin Hari Lingkungan Hidup itu memang negara Jepang yang memang lagi mengalami wabah Wina Mata atau uh, di, uh, dan negara Senegal ya, Jepang dan Senegal. Itu awal mulanya lingkungan hidup itu jadi reminder atau awareness seluruh dunia. Kemudian setelah deklarasi Stockholm, kemudian Sustainable Eco Development itu dicanangkan kembali ya oleh ada istilahnya laporan Brundtland. Jadi ketika itu ada laporan yang memang disampaikan oleh Brundtland di World Commission on Environment and Development, yaitu tentang Komisi Sedunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan tahun 87. Waktu itu memang dia melaporkan banyak hal dan salah satunya adalah memberi sumbangan yang besar terkait sama pengertian bagaimana hubungan antara pembangunan dan lingkungan hidup. Nah, milestone atau titik-titik tahun inilah ketika deklarasi, kemudian ada laporannya dari Brundtland ini yang menimbulkan awareness seluruh dunia bagaimana pentingnya antara pembangunan dan lingkungan hidup. Ini adalah milestone ya, ada sejarah-sejarah tentang terkait kenapa sustainable development itu kemudian berpengaruh sampai saat ini. Kemudian lanjut pada deklarasi Rio tahun 92. Waktu itu kemudian pada tahun itu pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development itu diadopsi ya dalam salah satu prinsip. Jadi prinsipnya banyak deklarasi itu. Salah satunya adalah menyebutkan bagaimana pembangunan dan lingkungan hidup itu harus memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depannya. Dan milestone inilah yang kemudian yang kita adopsi di seluruh dunia ya, bagaimana memahami pembangunan itu nggak sekedar cuma bangun, tapi dia juga harus memperhatikan keberlangsungannya. Jadi ini adalah milestone bagaimana kita memahami kenapa sustainable development itu sampai di UPJ. Karena yaitu awareness bagaimana sebetulnya pembangunan dan lingkungan hidup itu harus sejalan dan ya saling bersumbangsi lah. Kita nggak ngomongin masa sekarang aja, tapi juga masa depan cucu atau generasi kita juga akan diperhatikan. Kemudian lanjut bagaimana sebetulnya pemahaman SED dipahami di UPJ ya, karena ini kan salah satu pemahaman atau visi dari UPJ bagaimana SED itu diterapkan di semua pemahaman mahasiswa arsitektur UPJ. Lanjut lagi bahwa SED di UPJ itu dipahami bahwa itu adalah sebuah konsep pembangunan yang mengacu pada 3P, planet, profit, dan people. Dan keseimbangan antara planet, profit, dan people itulah yang nanti menghasilkan sebuah pola pembangunan yang lebih adaptif, kreatif, dan berkelanjutan.
planet itu artinya berkaitan sama bumi ya, sama apa ekologinya, profit adalah ekonomi, dan people adalah terkait sama manusia. Jadi tiga faktor inilah yang akan keseimbangan ya, ketiga aspek ini yang diharapkan nanti pola pembangunannya diharapkan lebih adaptif, kreatif, dan berkelanjutan. Nah, saya juga akan menceritakan sedikit sebenarnya bagaimana 3P ini ada ya, apa kita pahami di UPJ. Sempat saya browsing cari-cari sebetulnya 3P ini apa sih, asal muasalnya, bagaimana kita pemahaman 3P itu yang membuat jadi aspek penting dalam SED-nya. Nah, saya menemukan dari berbagai sumber ya bahwa people, planet, dan profit itu sebetulnya awalnya menggambarkan konsep the triple bottom line. Jadi triple bottom line ini sebetulnya adalah konsep dari akunting ya, laporan akuntansi. Dulu tuh di daerah British ya, daerah Inggris itu ada istilahnya triple bottom line. Itu ada istilahnya sebentar. Jadi triple bottom line itu, people, planet, profit itu sebetulnya salah satu pendekatan bagaimana laporan akuntansi di suatu perusahaan di British waktu itu diterapkan. Jadi mereka memperhatikan aspek tiga hal itu, ada bagaimana orang, planet yaitu bumi yang kita pijak, dan profit. Nah itu laporan akuntansi itu dia mengedepankan tiga aspek itu. Dan itu yang istilah itu diciptakan oleh namanya John Elkington pada tahun 1994 ketika dia mau mendirikan konsultan di Inggris bernama Sustainability. Kemudian perlu teman-teman ketahui ya, jadi ada istilah-istilah yang mendunia itu karena memang ada kesepakatan atau kesepahaman kolektif di seluruh dunia bagaimana kita mendefinisikan atau memahami isu atau urgensi sesuatu itu yang berlangsung di suatu dunia, suatu area yang mungkin mengglobalisasi. Ketika seperti yang saya ceritakan bagaimana istilah sustainable development itu, istilah itu sangat mendunia karena memang dipicu awareness bersama ya. Kemudian ada milestone-nya tadi, ada Stockholm, ada laporan Brundtland, kemudian ada Rio de Janeiro, dan bagaimana akhirnya pengaruh-pengaruh itu sampai di UPJ, sampai di kalian yang diwajibkan untuk memahami bagaimana SED itu diaplikasikan di rancangan arsitektur. Balik lagi di sejarahnya bagaimana people, planet, and profit itu diterapkan. Kemudian dari sejarahnya itu ya, karena ketika ada John Elkington itu bikin laporan yang terkait aspek laporannya itu ada 3, people, planet, and profit. Kemudian istilah 3P ini itu kemudian digunakan juga oleh the Anglo-Dutch Oil Company Sales pada laporan sustainability-nya. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk perusahaan-perusahaan besar, mereka tuh diwajibkan untuk bikin report, macam-macam reportnya. Itu memang salah satu kewajiban mereka untuk melaporkan apa yang terjadi di perusahaan mereka. Nah, salah satunya the Anglo-Dutch Oil Company Sales itu dia melaporkan tentang program sustainability-nya, dan dia juga menggunakan istilah 3P, people, planet, and profit di dalam laporannya. Kemudian akhirnya istilah-istilah ini berkembang, dan waktu itu yang melandaskan konsep 3P yang paling besar, yang paling masif itu ada di Belanda. Nah itu ceritanya kenapa aspek people, planet, and profit itu diterapkan sampai sekarang. Itu sejarahnya bagaimana kita memahami SED itu diaplikasikan di UPJ. Jadi karena awareness global, bagaimana kita memahami bahwa hal-hal itu adalah memang penting, isu penting yang akan semoga menjadi solusi masa kini dan masa depannya. Terkait sama perancangan arsitektur 4 itu kan memang bukan nggak main-main ya, karena lokasi pembangunan sendiri sudah hitungannya hektar, dan area yang seluas itu sudah bisa dipastikan akan menimbulkan dampak
dampak bangkitan, entah itu dampak mungkin lingkungan, sosial, ekonomi, segala macam itu pasti. Nah, kita fokus ke pemahaman teman-teman bagaimana SED itu diterapkan di perancangan kalian. Ini saya sengaja mengambil kutipan bagaimana GBCI atau Green Building Council Indonesia memberi kriteria green building. Jadi ini akan memudahkan teman-teman untuk mengaplikasikan SED. Sekarang pertanyaannya, apa sih SED sama green building itu apa hubungannya? Ada yang bisa jawab nggak? Apa perlu ditunjuk ya? Saya lanjutin aja deh. Ada yang mau jawab? Boleh? Tunjuk aja, Bu. Tunjuk. Tunjuk. Ya. Coba deh Nabil. Coba Bill. SED sama green building itu hubungannya apa? Green building mungkin kayak ibaratnya SED itu mungkin serangkaian kalau saya ngelihatnya dari kayak pemerintahan gitu ya Bu, kalau saya ya. Jadi SED itu mungkin serangkaian serangkaian program-program dan istilahnya untuk better planet lah gitu. Nah, sementara Green Building Council ini adalah mereka yang mengaturnya gitu, governing power-nya gitu Bu. Kalau saya ngelihatnya begitu sih Bu. Ya. Oke Nabil, mungkin tidak terlalu tepat, tapi itu menuju pada pemahaman bagaimana SED dan green building itu berkorelasi ya. Jadi SED itu sebenarnya pada basicnya adalah konsep besar bagaimana kita menghadapi pembangunan di dunia. Itu konsep cara kita berpikir. Kalau kalian ingat bagaimana materi-materi perkuliahan di SED, salah satu elemennya adalah hal kecil adalah bagaimana kita berperilaku sehari-hari. Jadi kayak misalnya yang saya ingat tuh bagaimana Kak Feby di perkuliahan di studio itu mewajibkan kalian untuk bawa botol minum yang ya. Nabil pernah ketemu sama Kak Feby nggak? Ya, waktu di perancangan. Saya ketemunya di Metoper, Bu. Oh, di Metoper ya. Waktu itu Kak Feby mewajibkan hal itu juga nggak di Metoper? Lupa Bu Enggak saya, ya? Bu. Tapi saya selalu bawa botol sama bekal sendiri sih, Bu. Ya, nah itu adalah sikap-sikap kecil ya, bagaimana mengaplikasikan konsep bagaimana sustainable eco development. Sebenarnya panjang ya urusannya bagaimana kita memikirkan eco development dalam skala global, jadi sampai ke perilaku sehari-hari seperti Nabil bikin bawa bawa makan sendiri, bawa tempat minum sendiri, itu adalah salah satu runtutan aplikasi kehidupan sehari-hari di masing-masing orang. Nah, balik lagi masalah kaitannya sama green building ini. Jadi GBCI itu kalau saya nggak salah baca bagaimana seperti GBCI memahami bahwa bagaimana GBCI itu hadir di Indonesia waktu itu memang kan ini ya balik lagi bahwa sustainable eco development adalah awareness masyarakat dunia. Bagaimana sebetulnya sustainability itu perlu dicanangkan bersama. Makanya kalau kalian ingat ada istilahnya MDGs, ada SDGs, itu kan juga salah satu aplikasi turunan bagaimana awareness itu diterapkan di banyak program. Nah, turunannya salah satunya adalah di GBCI. GBCI itu sebetulnya non-profit organisasi ya setahu saya. Jadi dia itu, jadi di banyak negara itu kan dia punya asosiasi untuk bisa menilai bahwa bangunan atau kawasan itu menerapkan konsep-konsep sustainability enggak. Nah, khusus di Indonesia itu ada istilahnya GBCI, Green Building Council Indonesia. Dia itu memiliki istilahnya kalau dibolehkan atau ditasbihkan istilahnya, pokoknya diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan kriteria green building itu pada bangunan maupun kawasan. Jadi karena memang jadi setahu saya ini bukan punya government ya, memang non government. Jadi memang kalau nggak salah ini kayaknya ada supporting dari dana dari luar deh. Tapi basicnya karena dia
asosiasi itu bermanfaat untuk Indonesia, akhirnya dia disupport oleh pemerintah juga. Beberapa materinya memang sangat diperlukan untuk menerap pencapaian MDGs atau SDGs di semua pembangunan di Indonesia. Nah, balik lagi ke GPCI itu mengeluarkan kriteria untuk bagaimana menilai suatu bangunan atau kawasan itu green. Green itu bukan dalam artian hijau ya, hijau apa literally hijau warna itu enggak. Tapi istilahnya dia adalah menerapkan konsep sustainable eco development-nya di dalam bangunan maupun di kawasannya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini untuk memudahkan kalian di perancangan arsitektur itu menerapkan SED itu ada 6 aspek besar atau 6 faktor besar yang bisa kalian jadikan checklist di dalam desain kalian di PA4. Jadi yang pertama adalah tepat guna lahan, yang kedua adalah efisiensi dan konservasi energi, kemudian yang ketiga adalah konservasi air, kemudian adalah nomor 4 adalah sumber dan siklus materialnya. Kemudian yang kelima adalah kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Yang terakhir adalah manajemen lingkungan bangunan. Nah, 6 faktor ini adalah checklist judul besar lah, judul besar faktor besar bagaimana keenam hal ini diaplikasikan seharusnya menjadi pertimbangan kalian kalau kalian mau menerapkan SED, konsep SED di dalam bangunan kalian. Itu kalian kalau lihat ada 16,8, ada 25,7, ada angka-angka persentase itu adalah cara GBCI untuk melihat pembobotan bagaimana aspek SED itu diterapkan di dalam suatu bangunan atau kawasan. Jadi itu kelihatan bahwa di setiap faktor itu ada turunannya lagi. Bagaimana melihat tepat guna lahan itu ada indikator 1, ada indikator 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana aspek tepat guna lahan itu diterapkan di dalam kawasan kalian. Balik lagi masalah persentase itu sebetulnya kalau kalian lihat, jadi persentase terbesar ada di efisiensi dan konservasi energi. Ada sekitar 25,7%. Itu menunjukkan bagaimana sebetulnya hal itu adalah aspek terbesar bagaimana melihat konsep SED itu diterapkan di dalam perancangan kalian. Jadi kalau masalah prioritas ya, jadi walaupun sebetulnya semua penting, tapi balik lagi ya, maaf, ini masalah kemampuan teman-teman. Jadi saya nggak akan meminta kalian untuk detailing di semua aspeknya ini. Tapi paling nggak wajib minimal kalian harus mempertimbangkan 6 aspek ini di dalam perancangan arsitektur kalian. Jadi misalnya yang mau saya sampaikan ada pertama adalah terkait sama tepat guna lahan ya. Maaf. Nah ini adalah bagaimana kategori-kategori di bawah aspek atau faktor tepat guna lahan. Itu ada tuh kalian harus melihat bagaimana area dasar hijau itu diaplikasikan di dalam di desain kalian. Dan ada area dasar hijaunya atau kalian biasa menyebutnya KDH atau koefisien dasar hijau, itu adalah salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan. Nah, selain area dasar hijau ada istilahnya pemilihan tapak. Ada aksesibilitas komunitas, ada transportasi umumnya kayak gimana. Kemudian fasilitas pengguna sepedanya gimana? Apakah kalian memperhatikan bagaimana pengguna sepeda itu difasilitasi di dalam kawasan kalian? Kemudian ada site landscaping. Nanti juga ada indikator-indikatornya bagaimana landscape pada lahan di perancangan kalian itu diperhatikan. Kemudian juga ada iklim mikronya. Kemudian bagaimana manajemen air limpasan hujan. Nah, itu adalah faktor-faktor subfaktor besar bagaimana ketepatan guna lahan itu dipertimbangkan di dalam kawasan kalian. Kemudian lanjut ke faktor kedua tentang bagaimana energi itu diefisiensikan dan dikonservasikan di dalam site kalian. Nah, ini ada sekitar 7 subfaktor kecil di bawah, bukan kecil ya istilahnya, tapi subfaktor bagaimana efisiensi dan konservasi energi itu diaplikasikan. Jadi kalian di dalam kawasannya itu, kalau perancangan kalian,
checklistnya adalah pertama adalah apakah ada perencanaan pemasangan submeter. Nanti ada detailingnya lagi lah, namanya submeter itu apa. Kalau kalian mungkin kalau di rumah ya aplikasinya adalah menggunakan beberapa apa istilahnya pembagian listrik. Nah itu istilahnya submeter itu gitu. Jadi nggak cuma di rumah tapi di kawasan itu juga ada namanya submeter agar untuk mengefisiensikan energi itu dengan submeter. Kemudian ada namanya perhitungan OTTV, itu bagaimana sebetulnya panas atau cahaya matahari dari luar masuk ke bangunan itu dihitung. Kemudian faktor lain adalah bagaimana kalian mengaplikasikan penghematan energi di dalam kawasan atau bangunan kalian. Selain itu ada bagaimana aplikasi pencahayaan alami, ventilasinya kayak gimana. Kemudian kalau pengaruh perubahan iklim itu aplikasinya di perancangan kalian tuh apa. Dan yang terakhir adalah energi terbarukan dalam tapak. Itu hal-hal ketujuh faktor yang harus dipertanyakan di dalam rancangan kalian. Sebetulnya kalian checklist ya, istilahnya checklist ya. Kalian udah mikirin ini belum? Kalau udah nggak cuma mikirin ya, tapi juga diaplikasikan, didesain. Untuk beberapa faktor mungkin sangat detail ya, kayak pemasangan submeter mungkin di nanyanya nanti ada istilahnya utilitas ya di target penugasan minggu depan tuh ada istilahnya utilitas dan biasanya paling kami menanyanya lebih pada konsep ya bagaimana kalian menggunakan energi. Nah ini adalah checklistnya bagaimana kalian mungkin nggak semuanya ya kan kami tanyakan karena ini sudah sangat detail sebetulnya untuk bagaimana submeter, bagaimana OTTV itu dihitung. Tapi paling nggak ada beberapa checklist yang akan bisa kalian terapkan di dalam perancangan arsitektur. Kayak pencahayaan alami nanti ada checklistnya di ada filenya, file tentang ini checklist bagaimana pencahayaan alami, indikator-indikatornya yang bisa kalian terapkan jadi checklist kalian di dalam perancangan arsitektur 4. Ya, kemudian ini terkait sama bagaimana faktor efisiensi dan konservasi energi diterapkan di dalam desain kalian. Kemudian faktor yang tidak kalah penting jadi prioritas juga bagaimana SED itu diterapkan adalah air. Tadi kan ada bagaimana ketepatan site, kemudian bagaimana menggunakan energi. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana konserv air. Jadi minimal itu sebenarnya pada prinsipnya adalah meminimalkan ketergantungan bangunan dan kawasan kalian terhadap air dan energi. Intinya sih gitu. Kemudian ini ada balik lagi masalah konservasi air. Jadi checklist di dalam subkategori air itu nanti kalian akan diminta bagaimana meteran air itu ada nggak di tempat kalian. Bagaimana menghitung penggunaan air. Bagaimana cara kalian mengurangi penggunaan air. Itu juga ada checklistnya. Kemudian ada fitur-fitur air, maksudnya bagaimana kalian memilih, misalnya kayak keran lah. Keran itu juga macam-macam kan sebetulnya. Tapi teknologi yang berkembang saat ini, keran itu juga bisa berkonsep green ya. Green itu maksudnya ketika nggak dipakai dia mati sendiri gitu kan. Kalian sudah sangat familiar ya kalau di mall-mall atau di tempat-tempat publik itu kan kalau kita kita cuci tangan kadang ada yang suka pakai pakai sinyal sinyal apa sih namanya? Sensor. Sensor. Iya, makasih Mbak Isa. Pakai sensor. Nah itu kan hal detail tapi itu penting karena ngitungnya nggak cuma kalian sendiri, itu dikalikan berapa hitungan dalam 1 jam, berapa orang yang pakai, berapa orang yang membuang air ketika kita tidak milih fitur air yang seperti itu. Itu kalikan aja itu baru 1 jam. Bangunan publik itu dia beroperasi berapa jam? 8 jam. 8 jam dalam sehari kali 7 seminggu kali 30 sebulan kali setahun berapa puluh tahun gitu kan. Nah, itu hal-hal kecil itulah yang harus menjadi perhatian kalian. Itu sebetulnya elemen-elemen ini seperti material-material ini salah satunya ada yang seperti saya sempat sampaikan di minggu kemarin ya, bagaimana kita memilih material. Material itu kan ada 3 kategori besar, ada material struktur, ada MEP dan arsitektur.
Nah, waktu itu sempat saya kalau kalian ingat nanti silahkan dibuka sendiri di Kolabor itu juga ada apa namanya, udah ada file-filenya sudah saya taruh di situ. Itu baru ibaratnya kayak checklist bagaimana kalian memahami material itu penting. Nah, balik lagi keterkaitan yang saya sampaikan kemarin sama sekarang itu terkait sama water picture, itu bagaimana kalian aware sama penggunaan teknologi yang berkaitan sama green-nya. Jadi misalnya kayak tadi tuh bagaimana sensor itu diterapkan di dalam picture-nya. Jadi kalau nggak dipakai dia akan mati sendiri. Gitu ya. Itu hal kecil, mungkin kalian ngerasa ini kecil, nanti suatu saat kalian ngerasain sendiri terlibat dalam proyek public building yang harus mempertimbangkan bagaimana air itu dipakai dalam jangka waktu tertentu, bagaimana menghitung energi listrik yang dipakai ketika pengkondisian hawa aktif gitu kan. Itu nanti kan kerasa bagaimana sebetulnya itu semua korelasinya di biaya, biaya bisa energi dan penghematan yang luar biasa sebetulnya kalau hitungannya kita dalam tahunan. Itu fitur air. Tidak kalah penting lagi juga nanti akan ada checklist bagaimana daur ulang air itu diterapkan di dalam perancangan kalian. Kayak rain harvesting ya, ini sangat sering saya dengar ya, Kak Isa. Di tempat ya Kak Isa masih banyak juga. Bagaimana rainwater harvesting itu diterapkan di dalam desain kalian. Mayoritas kalian sudah menerapkan, itu sangat bagus karena itu sudah menunjukkan bahwa kepedulian kalian bahwa air hujan itu penting loh ditampung gitu kan. Tapi kalian jangan lupa itu hanya salah satu dari sekian banyak hal yang harus kalian pikirkan. Jadi perlu diperkaya ya pemahaman kalian, perlu diperkaya juga checklist aspek-aspek apa sajakah yang penting diterapkan di dalam karya desain kalian. Jadi nggak cuma air. Bagaimana pencahayaan alami, bagaimana energi listrik itu dipakai, bagaimana nanti checklistnya kalian cek sendiri dan itu akan nanti saya minta untuk kalian menjelaskan di akhir target penugasan minggu ini terkait sama penerapan SED di dalam master plan kalian. Jadi minimal kalian harus sudah memperhatikan checklist ini dan menjawabnya. Di akhir target itu nanti kalian submit sudah harus masuk, nggak cuma sekedar rainwater harvesting ya. Jadi untuk beberapa yang sudah saya sampaikan itu sudah harus diterapkan. Kemudian bagaimana efisiensi penggunaan air based on landscape nanti itu ada. Kemudian lanjut ke faktor nomor 4, bagaimana sumber dan siklus material. Ini nanti ada sama juga sekitar 7 sub faktor bagaimana sumber dan siklus material itu diaplikasikan di dalam perancangan kalian. Nah ini mau saya highlight adalah terkait sama material ramah lingkungan. Nah sebetulnya sesimpel kalau kalian jadi arsitek itu bisa sih nanyain ke material nanti yang akan kalian pakai, nanya tuh ke suppliernya. Ini udah ada sertifikat green-nya belum? Label eco green labelnya mana? Kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu kepedulian kita sebagai arsitek untuk tahu bahwa material yang kita pakai itu material yang ramah lingkungan. Mudah itu sebetulnya teman-teman. Tapi itu harus diaplikasikan dari sekarang. Harus dipahami dari sekarang bahwa kalian tuh milih material besok itu berpengaruh loh. Kalian desain kan insya Allah nggak cuma satu ya. Satu aja ketika besar banget aja udah berpengaruh sama lingkungan. Apalagi nanti kalau kalian bikin 1, 2, 3, 4 sampai ratusan bangunan. Amin ya. Harapannya kalian semua jadi arsitek keren lah. Arsitek keren yang bermanfaat, yang konsep besar dalam pemikirannya itu nggak cuma ngomongin jangka sekarang, tapi juga jangka panjang. Itu kenapa aspek konsep SED itu memang sudah selayaknya, sudah wajib harus kalian aplikasikan di dalam semua perancangan kalian. Itu terkait sama material ramah lingkungan juga yang penting lagi banyak ya yang penting maksudnya ini mungkin yang sangat familiar sama kalian terkait sama material prefabrikasi untuk beberapa yang fabrikasi yang modul-modul yang ibaratnya dia dibuat di dalam pabrik itu kan juga jadi hal yang perlu dipertimbangkan bagaimana dia dampak terhadap lingkungannya jauh lebih kecil daripada kita
daripada kita mengambil material-material yang mungkin jangka panjangnya kita tuh nggak kepikiran bahwa dia masih ada apa enggak. Biasanya prefabrikasi ini tuh mereka sudah mikir, umpamanya misalnya kayak ada apa material yang saya tahu persis ya, karena saya kalau melihat eksibisi itu salah satu yang saya datangin itu grupnya Sampurna. Sampurna itu kan di bayangan kita tuh kan masih pabrik rokok ya Kak Isa. Kak Isa bayangannya Sampurna apa coba? Sama, pabrik rokok. Pabrik rokok kan, iya. Cuma dalam udah mungkin berapa belas tahun ini ya, mungkin karena mereka memiliki kepedulian, nggak cuma Sampurna ya, maaf ya, ini kan merek ya. Tapi bagaimana yang perlu diapresiasi baik adalah bagaimana dia mencoba mulai peduli terkait sama lingkungan sekitarnya. Salah satunya mereka tuh bikin material prefab yang terkait sama ini apa namanya, material apa sih namanya, kayak wood door engineer atau aplikasi apa kayak MDF ya, apa materi-materi kayu itu mereka walaupun menawarkan kayu-kayu itu mereka tuh punya ininya sendiri, punya hutannya sendiri yang bisa mereka babat. Kemudian tapi ada yang sedang tumbuh, udah babat nanti dibersihin lagi, ditanamin lagi. Jadi mereka make sure bahwa kayu itu nggak habis gitu. Mereka bertanggung jawab atas keadaannya, bertanggung juga atas tumbuhnya kayu lagi. Jadi mereka nggak cuma ngambil kayu terus ditinggal doang gitu, enggak. Itu istilahnya kayu material fabrikasi dan kayu bersertifikat, dan itu material ramah lingkungan itu terkait sama bagaimana material itu diadakan. Itu latar belakangnya bagaimana sebetulnya sumber dan siklus material ini penting diaplikasikan di perancangan kalian. Kemudian ini ada 7, nanti checklistnya banyak ya, kita nggak mungkin satu persatu akan saya jelaskan di sini. Ini adalah balik lagi, setiap perkuliahan itu cuma teaser ya teman-teman, karena sub pengembangan materi atau pemahamannya itu banyak sekali, dan itu tidak cukup hanya dipahami dalam 4 tahun, apalagi dalam 16 minggu perancangan arsitektur 4, per minggunya cuma 10 jam, itu sangat nggak mungkin. Jadi diharapkan kalianlah yang bertanggung jawab untuk bisa memperhatikan faktor-faktor apa sajakah yang penting di dalam perancangan kalian. Kemudian lanjut di pemahaman berikutnya, bagaimana faktor green building itu diterapkan di dalam bangunan atau kawasan kalian. Yaitu adalah kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Itu bagaimana nanti ini ya, yang familiar dengan kita ada istilahnya pemandangan keluar gedung. Ini ada nih IHC 4 nih. Ini kode-kode ya, kode-kode bagaimana indikator itu diterapkan. Ada checklistnya, mereka ada Excel-nya untuk menilai. Ini pemandangan keluar gedung itu juga bukan hal yang hal yang kecil ya teman-teman, karena itu terkait sama mental health orang yang ada di dalam, yang memakai bangunan kalian. Juga ada istilahnya kenyamanan visual, itu checklistnya juga ada kenyamanan termal, ada tingkat kebisingan. Ini kalau kalian belajar fisika bangunan, ini adalah aspek-aspek yang akan kalian pelajari sebetulnya fisika bangunan. Tapi mungkin kalau sekarang kalian diajarinya lebih ke kenyamanan termal ya, bagaimana sebetulnya bangunan itu disimulasikan di dalam SketchUp ya, kalau nggak salah. Bener nggak teman-teman? Di sini ada yang ikut fisika bangunan nggak? Ikut, Bu. Ikut, Ibu. Kalian itu kan diminta simulasi bangunan kan? Terkait sama cahaya ya? Matahari ya? Iya, Ibu. Iya, Thermal. Betul ya. Nah, kemarin itu sempat di dalam diskusi atau asistensi desain itu ada salah satu teman, saya nggak tahu siapa ya, maaf saya lupa, tapi intinya dia menunjukkan bagaimana simulasi mesinnya dia di dalam mata kuliah fisika bangunan. Nah, menurut saya itu sangat menarik ya teman-teman. Harapan saya nggak cuma dia doang, tapi teman-teman semua juga melakukan hal yang sama ketika memasukkan pemahaman mata kuliah apapun ya sebetulnya. Kalau ini kan karena terkait sama kesehatan dan kenyamanan ruang, terkait sama kenyamanan termal, itu adalah salah satu aplikasi yang bisa dielaborasi di perancangan arsitektur 4. Jadi yang kalian lakukan di fisika bangunan itu diajarin juga coba disimulasikan.
bagaimana sebetulnya cahaya itu kena meshing atau bangunan kalian tuh seperti apa. Kelihatan kan yang paling panas yang mana segala macam. Nah, simulasi itu bagus tuh. Kalian tunjukin di saya dan Kak Isa. Tapi balik lagi ya teman-teman, itu hanya salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang harus kalian pertimbangkan bagaimana konsep SED itu diaplikasikan. Ada sekian banyak. Nah, itu adalah tanggung jawab dan tugas kita sebagai profesi arsitek. Itu sudah wajib teman-teman. Jadi nggak boleh ignore, nggak boleh abai. Karena suatu saat kalau ada apapun yang terjadi di bangunan itu, yang bertanggung jawab adalah arsiteknya. Kemudian lanjut ke yang bagian terakhir, faktor terakhir adalah tentang bagaimana manajemen lingkungan bangunan itu diaplikasikan di dalam perancangan kalian. Mungkin ada beberapa yang mungkin tidak terlalu terkorelasi pada perancangan 4 ini, PA4 ini, tapi harus sudah mulai kalian aware faktor-faktor ini harus kalian aware nanti, karena suatu saat kalian pasti akan menemui aspek-aspek ini ketika kalian akan membuat bangunan kalian itu di rating green oleh GBCI. Nanti pasti akan ditanyain pengelolaan sampahnya kayak gimana, apakah ada GP sebagai anggota di tim proyek. GP itu adalah salah satu member project team. Dia tuh sertifikasi yang dikeluarkan oleh GBCI oleh seseorang yang memang sudah ikut siklus rangkaian seminar atau ibaratnya kayak perkuliahan ada tesnya juga. Di sini tuh kalau nggak salah Pak Sahid sama Bu Ratna yang sudah jadi asosiasi member dari bersertifikat ya menjadi di GBCI. Nah itu kalau kalian pengen bangunan kalian akan dinilai oleh GBCI, salah satu tim dari tim proyek itu harus ada dari membernya GBCI sebagai member project timnya itu. Dan dialah nanti yang akan memberi support atau masukan bagaimana aspek-aspek dari green building ini diaplikasikan di dalam. Karena memang ini penilaian kan bukan di akhir ya, tapi memang harus dikawal dari awal. Bahkan dari konsep, dari perencanaan itu sudah harus dikawal oleh orang yang memang punya sertifikat di GBCI itu. Dan berikutnya adalah faktor-faktor subfaktor bagaimana manajemen lingkungan bangunan itu jadi harus diaplikasikan di dalam bangunan kalian. Kalau yang terakhir ini mungkin hanya sekedar pengetahuan aja bagaimana sebetulnya ini adalah faktor-faktor salah satu dari sekian banyak faktor penting yang harus diaplikasikan di dalam perancangan kalian. Itu mungkin sampai ini adalah end of slide dari pemahaman bagaimana aplikasi SED itu diterapkan di dalam di dalam desain kalian. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau nggak ada yang ditanyain, saya akan nanya nih. Soalnya habis ini saya mau simulasi. Bagaimana sebetulnya aplikasi itu yang dipahami kalian yang saya sampaikan itu sudah nggak ada nggak? Checklist aja. Kalau nggak ada ya bilang aja nggak ada gitu kan. Belum, bukan nggak ada, belum. Silakan sesi ini atau Mbak Isa mau menambahkan sesuatu untuk pemahaman aplikasi SED ini, Mbak Isa. Silakan Mbak Isa. Ya, Bu. Kemarin kan sebenarnya kita udah sempat ada materi SED juga ya di awal semester, tapi itu kan memang SED yang sangat general karena itu lebih ke sustainable urban design. Jadi secara konsep bagaimana sih cara mengembangkan rancangan yang secara konseptual itu dia sustainable. Jadi konsep sustainable building atau sustainable site, sustainable development itu yang seperti apa sih sebenarnya konsepnya? Karena memang di minggu-minggu awal kebutuhan teman-teman luarannya adalah konsep. Sekarang kita sudah mulai masuk ke luaran gambar beneran gitu kan, ke gambar detail engineering desainnya. Kita sudah mulai masuk ke gambar-gambar teknis, ke detail-detailnya, getting really detailed now. Nah makanya materinya Bu Desi ini penting banget untuk teman-teman benar-benar pelajari karena nanti dari konsep besarnya itu, konsep rancangan besarnya teman-teman udah kayak gitu, terus gimana sih translasinya ke dalam desain gitu. Jadi kita tahu ada konsep water sensitive urban design, WSUD.
kita tahu ada konsep kalau apa namanya sustainable building itu kita butuh apa ya namanya ada density-nya, kita butuh mixed use, kita butuh low pollution, kita butuh private outdoor space misalnya, kita butuh apa? Kita butuh social mix, kita butuh self sufficiency, kita butuh imaginability. Itu kan konsepnya ya. Tapi dalam terapannya bagaimana teman-teman nanti menerjemahkan konsep itu ke dalam rancangan bangunan itu kan beda lagi. Makanya sama Bu Desi diberi outline tentang yang sebenarnya green building itu yang apa aja sih apa ya komponen-komponennya gitu tuh apa aja, mana yang dapat nilai lebih tinggi itu apa aja gitu. Jadi semoga teman-teman benar-benar ya dari tadi benar-benar memperhatikan ya, walaupun ini nggak ada yang nyala videonya, cuma Nabil sama Rian, Syakil nggak dihitung, cuma Nabil sama Rian yang nyala videonya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya kalian tuh tidur, apa lagi di toilet, apa lagi sarapan, nggak tahu kita nggak tahu kalian dengerin apa enggak. Setiap kali mau kuliah tuh harus dikejar-kejar, ayo mana videonya nyalain, kayak anak TK digiring-giring gitu loh, ayo anak-anak dinyalakan videonya ya gitu, kayak masih belum tahu kalau kuliah dosennya videonya nyala tuh kalian juga harusnya nyala. Jadi ya semoga dari tadi nggak pada tidur tapi benar-benar pada nyimak. Dan nanti kelihatan kok di desainnya ya Bu Desi ya, di rancangannya nanti kelihatan mana yang ya kalau terus endingnya cuma rainwater harvesting itu ya kebangetan. Itu dari semester rainwater harvesting adalah andalan Indonesia, digunakan untuk apa? Untuk flushing toilet dan menyiram tanaman. Udah dari zaman dulu kala itu rainwater harvesting, solar panel, sama green roof, taman di atap. Sudah, itu aja 3, lalu kemudian mengklaim bahwa desainnya ini adalah desain yang sustainable. Ketika ditanya, maksudnya apa, penerapannya apa, nggak tahu. Bagaimana water meternya, nggak tahu. Apa segala macam, nggak tahu. Gitu. Jadi harapannya teman-teman sekarang udah PA4 ini, secara kurikulum itu waktunya kalian bisa eksplorasi di detail, karena di PA5 kalian nggak akan punya waktu untuk eksplorasi detail. PA5 itu tuntutannya banyak ya Syakil ya, ada residential, ada commercial, high rise lagi, kalian mikir strukturnya aja tuh udah memuntah gitu. Jadi kalau di sini teman-teman tidak memanfaatkan waktunya, kemarin konsepnya udah fix, udah kelar di UTS, sekarang waktunya teman-teman masuk ke detail. Kalau masih muter-muter di rainwater harvesting, green roof, dan solar panel, kalian nggak akan berkembang lebih jauh daripada itu, karena pas PA5 nggak akan ada waktu untuk eksplorasi opsi-opsi seperti ini. Gitu. Jadi silakan eksplorasi sekarang, perhatikan dengan sungguh-sungguh materi Bu Desi, yang lihat lagi materinya yang di awal semester kemarin. Materi PA3 SED-nya yang dari Bu Rahma, PA3 itu udah lengkap banget. Bu Rahma itu Green Ambassador. Lengkap banget. Kalau kalian mau berusaha, mau lihat lagi ini, di sini ini waktunya kalian bisa eksplorasi. Nanti di PA5 udah keteteran kalian bikin gambar kerjanya aja, coba tanyakan Syakil. Ya, bikin PA5 bareng skripsi lagi dia emang. Iya. Bonek emang. Iya. Mungkin ini Mbak Isa. Selanjutnya saya pengen simulasi sebetulnya. Simulasi bagaimana bagaimana penerapan aspek-aspek SED ini diterapkan di desainnya teman-teman ini. Jadi mungkin Mbak Isa nunjuk deh. Nanti akan saya tanya-tanyain. Siap-siap ya teman-teman yang ditunjuk sama Kak Isa. Ini kelasnya Bu Desi juga, kelasku juga ya? Iya, semuanya berapa, aja. Bu? Satu-satu aja nggak apa-apa. Nggak, ini cuma simulasi ya teman-teman, nggak usah takut. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau belum, ya silakan bilang belum. Tapi minimal kalian harus aware pertanyaan-pertanyaan itu akan jadi hal yang umum, akan ditanyakan ketika mengaplikasikan konsep SED. Bagaimana aplikasi konsep SED-nya di dalam perancangan kalian. Itu Mbak Isa. Silakan coba, saya izin share screen lagi bagaimana nanti simulasinya. Oke, yuk silakan Mbak Isa. Ditunjuk nih teman. Coba kelas A, Maul. Ya. Oke, Maul silakan bersuara dan nyalakan kameranya.
Halo, Yuk kita simulasi sebentar. Iya. Oke, Maul. Terima kasih sudah hadir dan nyalain kameranya. Ya, sekarang coba simulasi. Sebentar aja. Bagaimana? Kamu desain sendiri kan, Maul? Jelek, Bu. Maaf, Bu. Bukan masalah jelek enggaknya, saya nanyanya. Kamu buat sendiri kan? Ngelek, Bu. Maaf, ngelek. Oh, nge-lag. Halo? Cek. Halo. Ya udah, Bu. Ya, oke. Sekarang simulasi saya- pertanyaan-pertanyaan. Oke, Bu. Pertama, lihat di layar ya. Nih, kalau terkait sama tepat guna lahan untuk area dasar hijau, seperti tolok ukurnya ini sudah diaplikasikan belum, Maul? Coba deh, Maul baca sendiri. Bentar, Bu. Saya baca, Bu. Sudah, Bu. Untuk konstruksi baru luas ini Yang sudah yang mana? Ini bebas basement ya, Bu? Bebas basement dalam tapak. Bebas basement tuh KDB itu loh, coverage dasar bangunan. 50%. Yang ini paling vegetasi, Bu. Nah, vegetasi kenapa? Mau apa yang terjadi vegetasinya? Ini kan komposisinya 50% dari lahan. Nyoba seimbangin dari besaran luas bangunan sih, Bu, ke si tamannya itu. Buat si vegetasinya itu. Ya. Oke, berarti nanti dicek ya. Ini kelasnya Kak Isa ya, berarti. Sebetulnya ceknya tuh cek personal, karena mungkin saya dan Kak Isa tidak mungkin ngecek sedetail ini sama semua teman-teman. Tapi minimal kalian harus mulai memahami bagaimana penerapan konsep turunannya secara teknis itu di dalam perancangan kalian itu seperti apa. Nah, misalnya nih, untuk konstruksi baru, tempatnya mau baru atau enggak? Konstruksinya baru. Baru, oke. Luas areanya adalah 10% dari luas total lahan enggak? Dari luas lahan. KDB-nya berapa, Mau? KDB-nya 60, Bu. 60, oke. Luas areanya berarti 10% apa 60? Luasan yang kamu bangun di situ? Maksimalinnya jadi 60, Bu. 60. Yang saya tanyakan desainmu. Desainmu berapa persen? Desainnya itu di bawah 60 sih, Bu. Kurang lebih. Oke. Jadi Maul dan teman-teman, sebetulnya KDB itu sangat penting ya, karena di semua diskusi kita sebetulnya untuk sama klien atau siapapun, sama pemerintah segala macam, KDB itu hal yang primer juga untuk didiskusikan. Jadi umpamanya seandainya seperti yang Maul sampaikan, aturannya 60%. 60% itu artinya adalah maksimum. Kalau lebih dari itu pasti kalian nggak akan diizinkan. Lebih baik lagi kalau di bawahnya. Tapi balik lagi, kita itu mendesain itu kan komponen atau pendekatannya macam-macam ya. Ada komponen atau pendekatan terkait sama ekonomi. Jadi apalagi di tengah kota, seperti kawasannya Maul di mana? Daerah mana? Di Kebayoran Lama, Bu. Kebayoran. Itu strategis apa enggak Maul? Kebayoran tuh? Sangat strategis, Bu. Kebetulan saya tadi di pinggir jalan. Mahal nggak menurut kamu itu tanahnya? Mahal sih, Bu, pinggir jalan. Nah, itu ada pertimbangan ekonomi juga. Bagaimana sebetulnya, umpamanya ya, kalau kita diskusi tentang bagaimana tolok ukurnya 10%, padahal di aturannya 60%, itu ada banyak hal yang harus kalian pertimbangkan sebagai arsitek yang mendesain kawasan itu. Jadi oke, memang aturannya 60%, tapi kalau di green building itu kan dia mintanya, idealnya, untuk konstruksi baru atau coverage bangunannya adalah minimal 10%. Itu minimal ya. Minimal. Kalau maksimum adalah 60% kalau di tempat yang Maul. Nah, itu ada ini terkait sama minimal itu sebetulnya untuk
kalau di belakang layarnya ya teman-teman, untuk rating di GPCI itu ada minimal luasan bangunan yang boleh diajukan untuk dinilai, yaitu sekitar 2.500 meter persegi. Nah, itu artinya kalau dia konstruksinya 2.500 berarti luas lahannya harus berapa. Nah, itu standarisasi bagaimana sebetulnya GPCI itu diberlakukan atau dinilai pada suatu bangunan. Nah, balik lagi ke Maul, jadi 60% is okay Maul. Itu berarti kegunaan lahannya itu tidak menyalahi aturan yang diberlakukan di lokasinya Maul. Jadi 60%. Bagus lagi memang kurang dari 60%, tapi tidak boleh jauh-jauh. Kalau 10% padahal kawasannya Kebayoran, mahal banget, strategis, masa sih cuma 10% gitu kan. Itu ada hal yang aneh terkait sama pemanfaatan lahannya. Karena ya nggak visible, siapa yang mau bangun dengan biaya yang sebesar itu untuk land clearing, untuk akuisisi lahan, kok yang diperbolehkan cuma 10%. Itu nggak visible, simulasinya nggak visible. Makanya kalau di kelas saya minta nggak boleh jauh-jauh angkanya dari, umpamanya misalnya mau berapa meter persegi? Ada kan 150 meter persegi, penggunaannya itu 9.000. Mau kok 150 meter persegi? 15.000 apa 150? 15.000. 15.000, oke. 15.000 itu 1,5 hektar. Iya. Nah, oke, jadi gitu ya. Mau ini simulasi bagaimana sebetulnya penerapan checklist SED itu, konsep SED, kemudian diturun. Nah, kita ngomongin tentang KDB, KDH itu salah satu aspek bagaimana kalian mengaplikasikan konsep SED di dalam kalian. Nah, balik lagi kalau kalian ingat bagaimana undang-undang tata ruang itu memberlakukan Maul masih ingat nggak 10% itu kalau terkait sama undang-undang tata ruang, ingat nggak apa korelasinya? Sama ruang terbuka hijau deh. Ingat nggak Maul? Iya, Bu. Nggak. Oke, mungkin saya reminder atau mau saya beritahukan hal baru terkait sama ini. Ini kemungkinan besar dasarnya adalah terkait sama tata ruang, undang-undang tata ruangan kita, penataan ruang. Bagaimana sebetulnya 10% dari luas lahan yang kita miliki, apapun ya, dari rumah, dari bangunan, bangunan yang mungkin kalian desain, itu wajib, bukan wajib ya, harus punya kontribusi minimal 10% dari luas lahannya untuk ruang terbuka hijau. Itu ada undang-undang, itu dinaungi undang-undang. Ini dan salah aturan di undang-undang itu diturunkan di dalam sub kategori di GBCI, ratingnya GBCI. Itu menandakan bahwa GBCI tidak menentang atau tidak bertolak belakang dengan aturan undang-undang yang ada di Indonesia. Itu ya Maul. Jadi itu awareness kita sebagai arsitek, bagaimana kita memahami aturan yang diberlakukan itu memang intinya adalah keberlanjutan kita, sustainability kita dalam jangka panjang. Kita nggak ngomongin cuma sekarang, tapi juga ngomongin jangka panjang. Ya, aplikasinya adalah dengan bagaimana aturan tata ruang itu kan harusnya 30%. Jadi diamanatkan di undang-undang di tata ruang itu diamanatkan bahwa 30% area di Indonesia itu, atau di perkotaan Indonesia itu dialokasikan menjadi tata ruang RTH, ruang terbuka hijau. 20%-nya adalah disumbangkan oleh bangunan atau fasilitas umum pemerintah. 10%-nya adalah dari private. Private itu kategorinya kalian itu. Termasuk kafling-kafling kalian. Oke, Maul, terima kasih banyak. Ini salah satu simulasi aja bagaimana menerapkan turunan konsep SED di dalam aplikasi perancangan kalian. Oke, kemudian lanjut ke kelas saya kali, Kak Isa. Diva Onasis. Wah, oke, Diva. Silakan Diva, dinyalain kameranya. Kita diskusi sebentar. Bagaimana mengaplikasikan konsep SED di dalam desainmu. Halo, selamat siang Diva.
Ya, ketahuan deh. Ya Bu, maaf Bu. Ada. Ya, untung Diva denger. Boleh dinyalain kameranya sebentar, Diva? Yuk, kita diskusi, coba mensimulasikan. Ini ya. Sudah siap, Diva? Ya, Bu. Oke. Ini masih di aspek terkait jangan tapak ya. Ini masih kategori awal bagaimana tapak itu diaplikasikan. Coba kalau yang ini prioritas kedua ini terkait sama efisiensi dan konservasi energi. Pertanyaannya, apakah tempat Diva sudah menggunakan pencahayaan alami di dalam bangunannya? Sudah Bu. Misalnya di mana? Salah saya sebentar di sini. Jadi sembari Diva mencari informasinya, mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa pencahayaan alami itu dimaksudkan aplikasi ini tuh diharapkan untuk mendorong menggunakan pencahayaan alami ya, seoptimal mungkin untuk mengurangi ketergantungan desain kalian terhadap konsumsi energi dan mendukung desain bangunan yang memungkinkan bahwa pencahayaan alami itu diterapkan di dalam bangunan kalian. Nah, tolak ukurnya bahkan jelas bahwa ini diminta kalau pengen optimal, kalian gunain lah minimal 30% luas lantai yang digunakan untuk bekerja mendapatkan intensitas cahaya. Jadi kalau kalian punya bangunan 100 meter persegi nih, simulasinya ya, jadi minimal 30% atau 30 meter persegi, 6 kali 5-nya itu dapat intensitas cahaya secara alami dari luar, jadi nggak usah pakai lampu buatan. Oke, Diva sudah ketemu kira-kira Ya, Bu. cahaya alami yang dipakai di daerah mana? Saya di atap saya kan pakainya sistem green roof ya. Habis itu saya kasih lapisan kaca juga sih biar untuk sebagai pencahayaan alami. Ya, oke. Jadi teman-teman begitu caranya menceklis ya. Itu seperti yang saya sampaikan ya, ini sekedar simulasi dari sekian banyak simulasi yang harus kalian terapkan, harus dipahami, harus diaplikasikan di dalam desain-desain kalian. Bagaimana saya menanyakan kepada Diva itu hanya salah satu checklist bagaimana kalian menerapkan konsepnya itu di dalam kalian. Jadi kalau di sini tolak ukurnya sudah jelas ya. Jadi kalau kalian mau dibilang penggunaan cahaya alaminya secara optimal, versinya GBCI adalah kalian minta untuk minimal 30% luas lantai yang digunakan untuk bekerja itu mendapatkan intensitas cahaya. Itu kan tadi pertanyaan saya ke Diva itu baru ada atau tidak. Kalau ada oke, ada oke. Lanjutnya adalah pertanyaannya berapa persen dari luas lantai. Gitu. Nah, itu mungkin sudah lebih detail, tapi minimal bagaimana kalian memahami menggunakan cahaya alami secara optimal itu seperti itu. Jadi tidak cuma sekedar, oh iya Bu ada, saya menggunakan. Oke, menggunakan. Berarti persentasenya berapa gitu kan. Bayangin kalau dari berapa ribu, tadi Maul tadi simulasikan 9.000 meter persegi. Kalau Diva berapa? Luas KDB-nya? KDB-nya 60 juga Bu. 60%. Desainnya Diva berapa? Coverage-nya? Kira-kira aja, 3.000, 4.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Totalannya atau gimana? Ya, totalnya. KDB itu artinya coverage. Tadi 60 kurang deh Bu. 60 kurang, oke. Nggak jauh-jauh dari 50 ke 60. 50 ke 60. Oke. Oke, karena memang teman-teman kalau di kelas saya mewajibkan nggak boleh jauh-jauh dari angka dari aturannya. Karena ketika dia cuma 10-20% itu simulasi untuk desainnya akan kurang. Ya kita kayak buat RTH aja, kawasan RTH itu maksudnya kayak Petra yang luasan coverage bangunannya cuma 10-20% gitu kan. Simulasi desainnya kurang. Kalau itu lebih simulasi ke ruang luarnya. Nah, kalau di sini kan kalian akan dimintanya lebih ke public building bangunannya gitu. Walaupun tidak ya tetap harus memperhatikan ruang luarnya. Tapi balik lagi konsentrasi fokus ke simulasi desainnya adalah ke bangunan. Nah, balik lagi ke Diva tadi kan 60%.
Katanya Diva sekitar 50 ke 60%, berarti mungkin sekitar berapa itu? 9 ribuan juga ya, 9.000 kurang, 8.000 meter persegi. Nah, hitung-hitungan apa namanya secara apa eksplisitnya kayak gitu. Jadi sekitar kalau asumsinya 8.000 meter persegi adalah luasan lahan yang dibangun oleh Diva, berarti 30% minimal 30% dari 9.000 aja berapa, Div? Kalau seandainya kamu pakai full di 9.000 meter persegi. 9.000. Kalau 30% berapa tuh? Sana 30% dari 9.000 berapa? Bagi 3 aja, Div. Div. Lama amat. Ada yang mau bantu? 30% dari 9.000 berapa? 2.700, Bu. Ya, makasih apa. Jadi gitu. Jadi harusnya dari simulasi kalau seandainya argumentasinya Diva bilang saya sudah melakukan penggunaan cahaya alami secara optimal, Bu. Oke. Selanjutnya adalah Diva harus bisa menunjukkan bahwa sekitar 2.700 minimal 2.700 itu adalah luas lantai yang menggunakan intensitas cahaya secara alami. Itu teman-teman bagaimana kita berargumentasi aplikasi yang bilang optimal tuh semua harus ada angkanya sebetulnya kalau mau objektif dalam melakukan penilaian. Nanti lebih detailnya lagi ada bahkan diminta lux-nya. Jadi apa namanya kekuatan cahaya yang ada di situ. Jadi minimal sebesar 300 lux. Kalau kalian mau tahu bagaimana lux itu diterapkan, mungkin kalian bisa di Android kalian, entah itu di Android, pokoknya di smartphone kalian itu. Nanti carilah di Play Store atau di apa namanya di aplikasinya LuxMeter gitu lah. Nanti modelnya kayak gini nih, bentar saya tunjukin. Ini aplikasi LuxMeter, kelihatan nggak? Nah, ini gratis ya teman-teman. Kalian mungkin bisa mensimulasikan bagaimana kekuatan cahaya itu ada di ruangan kalian. Ini nanti bisa dipakai juga untuk penelitian kalian kalau mau melakukan bagaimana pencahayaan faktor pencahayaan itu diterapkan di dalam desain atau bangunan-bangunan yang mau kalian jadi peneliti. Jadi ini adalah simulasi bagaimana kita ya. Ini di ruangan prodi di lantai 5, di ruangan saya dekat jendela. Itu kapasitas cahayanya itu 911 lux. Ini kekuatan cahaya yang bagus banget untuk bekerja. Jadi perlu kalian ketahui ada standarisasi bagaimana orang itu dikategorikan ideal pencahayaannya ketika melakukan sesuatu kegiatan. Misalnya kalau kalian belajar atau bekerja itu sekitar 600 sampai 800 lux. Itu adalah kondisi ideal di mana kita bisa berkegiatan secara ideal juga. Nah, kalau jalan gitu kan di lorong segala macam itu mungkin cuma sekitar 100 lux. Nanti kalian coba deh kalau di mall atau dimanapun ya kalian cek deh standarisasinya benar nggak. Kalau 100 itu biasanya kalian indikasinya nyaman berkegiatan apa di lorong itu. Itu teman-teman ini salah satu dari sekian banyak simulasi ya agar menimbulkan awareness aja sebetulnya bagaimana kita mengaplikasikan konsep sedetail itu sebetulnya. Dan jangan lupa itu adalah kompetensi yang diharapkan ada di dalam kalian bagaimana kita bertanggung jawab atas desain-desain yang kita lakukan. Oke, Diva, terima kasih banyak atas simulasinya. Mungkin ini dari sekian banyak, sebetulnya ini banyak simulasi yang akan saya sampaikan, tapi karena waktunya udah sekitar 1 jaman, saya pikir sudah cukup sekian. Materinya sudah saya share di Kolabor, saya share juga di KISA, juga saya minta bantuan buat untuk share juga ke teman-teman. Bagaimana awareness kalian mungkin membantu kalian dalam berpikir bagaimana sih sebetulnya konsep SED itu diaplikasikan. Detailingnya ada di situ. Silakan baca satu persatu bagaimana kalian bisa menerapkan. Jikalau mungkin tidak mungkin seperti yang saya tadi bilang ada aspek ke-6 bagaimana manajemen lingkungan gitu kan, saya pikir nggak usah dulu lah gitu. Itu nggak perlu, nggak apa-apa. Itu teman-teman ini adalah end of penyampaian materi dari saya dan Kak Isa, semoga berguna buat kalian. Saya tahu ini pasti akan berguna suatu saat, awareness-nya itu mungkin kalau sekarang mungkin 5%, 10% is okay buat saya. Tapi nanti kalian akan merasakan sendiri ketika kalian ikut terjun ke dalam real project, bagaimana apa yang saya sampaikan itu sangat penting kalian jadi pertimbangan di dalam desain-desain kalian.
nggak cuma skala besar, bahkan skala kecil rumah pun juga iya. Bagaimana sebetulnya rumah ideal itu juga kan ada aspek-aspek yang harus dipenuhi dari kenyamanannya. Itu teman-teman, mungkin saya buka untuk tanya jawab, mungkin bisa ditujukan ke saya atau Kak Isa. Kak Isa juga kebetulan salah satu dosen yang mengampu di mata kuliah SED, mungkin bisa lebih banyak membantu memahami apa yang saya tidak pahami di dalam penyampaian SED di mata kuliah. Saya buka pertanyaannya, silakan. Isa, ada yang mau ditambahkan, disampaikan? Saya matiin dulu ya.